Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sartina, NIM F 2019-01031, kelas C1 Farmasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai anti kanker. Pertama, definisi. Jadi kanker itu dia merupakan suatu sel yang tumbuh secara terus-menerus secara tidak terkendali, tidak terbatas, dan tidak normal atau abnormal. Kanker ini dia secara normal, seluruh tubuh itu dia melakukan pembelahan untuk membentuk jaringan sel yang kompak demi terciptanya keseimbangan tubuh. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kanker. Sini ada beberapa jenis kanker. Yang pertama yaitu karsinoma, di mana karsinoma ini adalah kanker yang ada pada jaringan epitel yang melapisi permukaan organ, kelenjar, dan kerangka tubuh. Contoh dari karsinoma ini adalah contoh kanker pada lapisan lambung, di mana karsinoma ini dia menyerang organ atau kelenjar yang menghasilkan dan mengeluarkan sesuatu seperti payudara yang menghasilkan susu. Kemudian leukemia. Leukemia atau kanker darah adalah kanker pada sumsum tulang yang menghambat produksi sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit, di mana sel darah putih berguna untuk mengatasi infeksi. Sel darah merah dia diperlukan untuk mencegah kekurangan darah atau anemia, sedangkan trombosit dia untuk menjaga tubuh agar tidak mudah memar dan berdarah. Selanjutnya kanker limfoma, di mana limfoma ini dia merupakan kanker yang berasal dari kelenjar getah bening atau kelenjar sistem limfa, yang berfungsi menghasilkan sel darah putih dan membersihkan cairan tubuh atau dari organ seperti payudara dan otak. Kemudian yaitu myeloma, di mana myeloma ini dia berkembang dalam sel plasma sumsum tulang. Pada kasus tertentu, sel myeloma ini dia berfungsi untuk satu tulang dan membentuk tumor tunggal yang disebut dengan plasmasitoma. Kemudian sarkoma. Sarkoma ini dia merupakan tumor ganas yang tumbuh pada jaringan ikat atau penyambung seperti tulang rawan, lemak, otot, tendon, dan tulang. Kanker biasanya terjadi pada orang dewasa muda, contohnya seperti osteosarkoma yaitu pada tulang dan kondrosankoma pada tulang rawan. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja dari obat-obat anti kanker, di mana obat-obat anti kanker ini dia dapat dibagi menjadi dua golongan sederhana, yaitu obat-obat sitotoksik dan hormon, di mana semua senyawa pengakil, antibiotik, antimetabolisme, dan berbagai obat lainnya adalah obat-obat sitotoksik. Semua obat ini dia dapat membunuh sel, terutama sel-sel yang membelah. Oleh karena itu, semua teknologi pada prinsip umum tersebut berlaku pada obat-obat sitotoksik. Nah, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu obat-obat sitotoksis. Yang pertama, senyawa pengakil. Senyawa-senyawa pengakil bekerja dengan menambah suatu gugus alkil pada DNA. Semua obat ini memasukkan gugus alkil dalam sisi nukleofilik dengan ikatan kovalen. Nah, terdapat beberapa banyak tempat alkilasi, tetapi pada tingkat alkilasi DNA berkorelasi dengan sitotoksik obat. Nah, obat-obat ini tidak spesifik siklusnya, di mana obat ini dapat menyebabkan nekrosis dan kerusakan jaringan lokal, di mana penggolongan obatnya yaitu mustat nitrogen, nitrosourea, dan senyawa pengakil lain, misalnya seperti kolambusil, ifosamida, milvalan. Untuk nitrosourea dia contohnya seperti karmustin, lomustin, dan senyawa pengakil lain misalnya seperti busulfan dan cisplatin. Contoh-contoh obat dan mekanismenya, yang pertama itu klorambusil, di mana klorambusil ini dia tersedia sebagai tablet 2 mg untuk leukemia limfosit kronik dan limfoma Hodgkin dan non-Hodgkin. Diberikan 1-3 mg per hari sebagai dosis tunggal. Sedangkan pada limfoma lain cukup 0,1 mg per kilogram berat badan. Di mana mekanisme kerja dari obat ini dia itu bekerja paling lambat dan paling tidak toksik. Obat ini dia berguna untuk pengobatan paliatif leukemia limfosit
sitokronik, dan penyakit Hodgkin stadium 3 dan 4. Limfoma Hodgkin ini dia dalam kombinasi dengan methotrexate atau actinomycin pada sikloma testis dan ovarium. Di sini ada gambar ya, gambar struktur obat dari klorambucil sendiri. Selanjutnya yaitu siklofosfamid. Di sini siklofosfamid ini dia tersedia dalam bentuk kristal 100, 200, 500 mg dan 1,2 gram untuk suntikan, dan tablet itu dia 25 dan 50 gram untuk pemberian per oral. Indikasinya sebagai leukemia limfositik kronik, kemudian penyakit Hodgkin, limfoma non-Hodgkin, myeloma multiple, kemudian neuroblastoma, kemudian tumor payudara, ovarium, paru, serviks, testis, jaringan lunak atau tumor Wilm. Di sini ada gambar mekanisme kerja dari siklofosfamid, di mana siklofosfamid ini dia merupakan prodrug yang dalam tubuh mengalami konversi oleh enzim sitokrom P450 menjadi 4-hidroksiklofosfamid dan aldofosfamid yang merupakan obat aktif. Aldofosfamid selanjutnya mengalami perubahan non-enzimatik menjadi fosfamid dan klolein. Selanjutnya yaitu obat antimetabolit, di mana obat antimetabolit berkompetisi untuk tempat pengikatan pada enzim yang dapat bergabung ke dalam DNA atau RNA. Obat-obat ini sangat berguna jika berikatan dengan enzim yang mempunyai efek utama pada jalur yang menyebabkan replikasi sel. Obat-obat lain dalam kelompok ini menyerupai purin atau pirimidin. Obat ini bergabung ke dalam DNA yang sedang tumbuh selama pembelahan sel dan memblok pada sel-sel yang membelah. Di mana penggolongan dari obat ini yaitu analog purin dan analog pirimidin, di mana untuk analog purin itu dia contohnya seperti cladribin dan fludarabin. Untuk analog pirimidin dia gemcitabin. Adapun contoh obatnya yaitu yang pertama fluorouracil, di mana mekanisme kerja dari obat ini yaitu bertanggung jawab terhadap ekspresi enzim timidilat sintetase, di mana enzim ini sangat penting dalam sintesis DNA, yaitu merubah deoksiuridilat menjadi deoksitimidilat, di mana diketahui bahwa sekuen promoter dari gemtimidilat ini dia sensitif bervariasi pada setiap individu, ekspresi yang rendah dari mRNA TS. Selanjutnya obat gemcitabin, di mana obat ini dia tersedia dalam bentuk larutan infus 1 sampai 1,2 gram, di mana indikasinya sebagai kanker paru, pankreas, dan ovarium. Mekanisme kerja dari obat ini yaitu sebelum menjadi bahan aktif, gemcitabin ini dia mengalami fosforilasi oleh enzim deoksisitidin kinase dan kemudian oleh nukleosida kinase menjadi nukleotida dan trifosfat yang dapat menghambat sintesis DNA. Gemcitabin fosfat dapat menghambat ribonukleotida reduktase sehingga menurunkan kadar deoksiribonukleotida trifosfat yang penting untuk sintesis DNA. Selanjutnya yaitu 6-mercaptopurin, di mana sediaan obat ini tersedia dalam bentuk tablet 50 mg. Dia indikasinya sebagai leukemia limfositik akut dan kronik. Leukemia akut dan kronik, kemudian kariokarsinoma, di mana obat ini bekerja dengan metabolisme oleh hipoksantin guanin fosforibosil menjadi bentuk nukleotida yang menghambat enzim konversi nukleotida purin, di mana jumlah asam trioguanilat dan 6-metil mercaptopurin ribotida juga dibentuk dari 6 mercaptopurin. Metabolit ini juga membantu kerja
merkaptopurin. Metabolisme asam nukleat purin menghambat proliferasi sel limfoid pada stimulasi antigenik. Selanjutnya yaitu methotrexat, di mana obat ini bekerja belum diketahui, tapi dia mungkin mempengaruhi fungsi imun, di mana dalam psoriasis methotrexat diduga mempunyai kerja mempercepat proliferasi sel epitel kulit, di mana obat ini termasuk zat paling aktif untuk leukemia, juga untuk limfoma, di mana dia leukemia meningeal dan limfoma meningeal sedikit digunakan untuk tumor solid. Sini selanjutnya yaitu ciri-ciri terjadinya kanker, di mana ada 11 sel kanker dari menurut Hartman, di mana pada artikel 7 Januari 2000 menurut Hannah Hang dan Robert Weibank, dia mengatakan bahwa ada 6 ciri-ciri umum untuk mengatur transformasi sel normal menjadi sel kanker. Sedangkan pada artikel 2011 menurut Hallmark of Cancer The Next Generation, dia kembali mengusulkan 4 ciri baru, di mana mekanisme sel kanker tersebut yaitu yang pertama itu mendukung sinyal proliferasi, kemudian menghindari supresor pertumbuhan, menghindari destruksi oleh sel imun, bereplikasi terus-menerus, kemudian dipicu oleh inflamasi, kemudian aktivasi invasi dan metasin, kemudian induksi angiostensis, kemudian mengalami instabilitas genomik dan mutasi, kemudian menghindari kematian sel, dan deregulasi pengaturan energi seluler. Nah, yang pertama yaitu sustaining proliferative signaling, di mana dia mendukung terjadinya overekspresi reseptor sinyal pertumbuhan sel. Kemudian yang kedua yaitu evading growth suppressor, di mana dia menghindari supresor pertumbuhan sehingga tidak terjadi kematian sel bila terdapat kerusakan DNA. Kemudian avoiding immune destruction, di mana sel kanker terhindar destruksi oleh sel imun. Kemudian enabling replicative immortality, di mana sel kanker itu dia bereplikasi terus-menerus. Kemudian tumor chromatina information dipicu oleh inflamasi. Kemudian activating invasion dan metafasis, di mana aktivasi invasi dan metafasis ini dia sehingga sel akan menyebar lebih luas dari tempat tumbuhnya. Kemudian inducing angiogenesis, di mana induksi angiogenesis ini dia memegang peran penting di dalam kelangsungan pertumbuhan sel tumor. Selanjutnya yaitu genoma instability dan mutation, di mana sel-sel di dalam tubuh dapat mengalami mutasi untuk kemudian berkembang menjadi kanker. Kemudian resulting cell death, di mana dia menghindari kematian sel, dan deregulation seluler energi, di mana dia mengatur energi dan digunakan untuk sel kanker berproliferasi. Selanjutnya yaitu obat-obat anti kanker, contohnya yaitu alkyl antilegen. Yang pertama yaitu alkylating agent, di mana di sini ada gambar mekanisme kerjanya, di mana dia menghambat sel agar tidak dapat membela dengan merusak DNA-nya. Biasanya digunakan untuk mengobati kanker paru-paru, kanker payudara, dan leukemia. Obat alkylating agent sebagai contoh adalah busulfan, temozolomid, micloretamin, altretamin, lomustin, dan clobrambucil. Kemudian obat antimetabolit, di mana di sini ada mekanisme kerja dari obat ini, di mana dia digunakan untuk mengobati kanker usus, kanker ovarium, dan kanker payudara. Sebagai contoh obat anti kanker tipe ini adalah azacitidin, kemudian fludarabin, kemudian paracetamol,
dan Kladri. Nah, selanjutnya yaitu gambar sel kanker dan mekanisme kerjanya. Di sini yang saya ambil yaitu sel kanker kulit, di mana kanker kulit itu dia merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh berubahnya sifat-sifat penyusun sel kulit yang normal menjadi ganas, di mana sel-sel akan terus membelah menjadi bentuk yang abnormal secara tidak terkontrol akibat kerusakan DNA. Nah, kanker kulit ini dia memiliki 3 tipe utama, yaitu karsinoma sel basal, karsinoma sel squamosa, dan melanoma maligna. Yang pertama, karsinoma sel basal, di mana karsinoma sel basal ini dia berasal dari epidermis dan adnexa struktur. Dia terjadi diketahui dengan regenerasi dan kolagen yang sering dijumpai pada orang yang sedikit pigmennya dan sering mendapat paparan sinar matahari, sehingga nutrisi pada epidermis terganggu dan merupakan prediksi terjadinya suatu kelainan kulit. Kemudian karsinoma sel squamosa, di mana sel ini merupakan lapisan epidermis kulit, di mana karsinoma sel squamosa ini dia bermetastasis lebih sering dari karsinoma sel basal. Namun angka metastasisnya tidak terlalu tinggi kecuali pada telinga, bibir, dan pasien imunosupresi. Selanjutnya yaitu melanoma maligna, di mana melanoma maligna ini dia merupakan sebuah kanker dari sel yang menghasilkan melanin. Oleh karena itu bisa timbul pada kulit, mukosa, retina, dan leptomeninges. Melanoma maligna merupakan sebuah keganasan dari sel yang menghasilkan pigmen melanosit yang biasanya berada di kulit, tapi juga ditemukan di telinga, saluran cerna, mata, mulut, mukosa, genital, dan leptomeninges. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai anti kanker. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.